Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah matinya penganut ilmu kuyang. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan tirai air yang nyaris menelan seluruh desa. Kilatan petir menyambar langit, diikuti oleh dentuman guntur yang menggetarkan tanah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Ningsih mengerang kesakitan. Tubuhnya menggigil saat berjuang melahirkan anak pertamanya. Cahaya lampu minyak yang redup menari-nari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak liar seiring embusan angin yang masuk dari celah-celah dinding kayu. Hanan mondar-mandir dengan wajah tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara malam terasa menusuk. Suara rintihan istrinya menggetarkan hatinya. Tetapi ketakutan yang lebih besar mulai menjalar ketika Bu Aroh, sang dukun beranak yang dipercaya warga, tiba-tiba membeku di tempatnya. Wajahnya mendadak pucat pasi, matanya menatap kosong ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bibirnya bergetar, tubuhnya gemetar hebat, lalu ia bergidik dan menoleh ke arah Hanan. Nak, cepat panggil Pak Ustadz. Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan yang tertelan deru hujan. Ada sesuatu yang mengincar bayimu. Jantung Hanan serasa mencelos. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia segera berlari keluar, menerjang derasnya hujan yang terasa seperti jarum-jarum es menghantam kulitnya. Petir tiba-tiba menyambar begitu dekat, membuat bayangannya sendiri seperti tampak melompat-lompat di genangan air. Angin kencang nyaris merobohkannya, tetapi ketakutan dan rasa tanggung jawabnya mengalahkan segalanya. Napasnya memburu, dadanya seperti dihimpit batu. Namun, ia terus berlari, melewati jalanan becek dan pepohonan yang meliuk seakan berbisik di telinganya. Setibanya di rumah Pak Ustadz, ia hampir roboh. Tubuhnya menggigil oleh dingin dan ketakutan. Dengan napas terputus-putus, ia menceritakan apa yang terjadi. Matanya berkaca-kaca oleh rasa panik yang semakin menjadi. Tanpa ragu, Pak Ustadz segera mengenakan jas hujan, menggenggam erat tasbihnya dan mengikuti Hanan kembali ke rumahnya. Langkah tegap, namun sorot matanya menyiratkan kewaspadaan tinggi terhadap sesuatu yang mungkin telah menunggu mereka di sana. Sementara itu, di dalam kamar, Ningsih terus merintih kesakitan. Tubuhnya basah oleh keringat, meskipun udara malam begitu dingin. Cahaya lampu minyak yang redup berkedip-kedip seolah akan padam. Setiap kali kilat menyambar, menciptakan bayangan menari-nari di dinding kayu yang kini terasa semakin menyempit. Bu Aroh duduk di sampingnya, tangannya cekatan tapi gemetar. Bibirnya komat kamit, membaca doa sambil bersiap membantu proses persalinan. Hujan deras mengguyur atap rumah dengan suara menggema, bercampur dengan gemuruh petir yang seolah ingin merobek langit. Setiap dentuman kilat membuat kamar itu seakan diterangi oleh cahaya kehijauan yang sesaat. Di luar, angin berdesir seperti bisikan halus yang menyelinap di antara celah-celah dinding. Ningsih merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Napasnya tersengal, bukan hanya karena kesakitan, tapi juga karena rasa takut yang merayapi hatinya. Bu Aroh sesekali menoleh ke jendela yang tertutup rapat. Namun, bayangan hitam yang sesekali melintas di balik kaca membuatnya bergidik. Aroma anyir yang tidak biasa tiba-tiba menyeruak di kamar, bercampur dengan wangi dupa yang mulai mengeluar dari sudut ruangan. Ningsih, tarik napas dalam-dalam. Sebentar lagi. Ayo, tarik napas. Suara Bu Aroh terdengar tegang, tetapi tetap berusaha menenangkan. Namun, di antara suara hujan dan petir, terdengar bisikan samar yang entah berasal dari mana. Suara itu lirih, serak dan dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Sesampainya di rumah Hanan, Pak Ustadz segera meminta Hanan untuk berwudu. Dengan tubuh yang masih basah kuyup oleh hujan, Hanan berjalan tergesa menuju kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti begitu saja. Di sana, di sudut kamar mandi yang remang-remang, sesuatu mengambang perlahan di udara. Sesosok kepala tanpa tubuh. Mata merahnya melotot, seolah hendak keluar dari rongganya. Lidahnya menjulur panjang, hitam dan membusuk, bergerak perlahan seperti menjilat udara. Usus-ususnya yang menggantung meneteskan darah segar yang bercampur dengan lendir kehijauan, menetes ke lantai dengan suara pelan yang menjijikkan. Bau anyir yang menyengat langsung menghantam hidungnya, membuat perutnya mual. Kepala itu berputar perlahan, seakan sadar akan keberadaan Hanan. Seketika mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara lenguhan panjang yang menyerupai tangisan bayi, bercampur dengan tawa cekikikan yang menggema di seluruh ruangan. Hanan membeku, tengkuknya terasa dingin, kedua kakinya lemas, tapi naluri bertahan hidupnya lebih kuat. Ia berteriak sejadi-jadinya dan berlari kembali ke ruang tengah, hampir tersandung di ambang pintu. "Pak Ustadz, tolong, ada sesuatu!" Suaranya pecah terengah-engah. Pak Ustadz menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun tetap tenang. Dengan suara berat ia berkata, "Hanan, jangan gentar. Mari kita mulai membaca ayat suci. Jangan tinggalkan Al-Qur'anmu apapun yang terjadi." Di saat yang sama, dari arah kamar mandi, Hanan mendengar suara tawa mengerikan yang semakin nyaring, seakan makhluk itu semakin mendekat. Kemudian mereka pun mulai membaca surat Yasin. Suara mereka menggema di tengah deru hujan dan gelegar petir yang menyambar langit. Angin semakin kencang, membuat dinding rumah bergetar hebat seolah akan runtuh. Lampu minyak yang menjadi satu-satunya sumber cahaya berkedip-kedip. Bayangannya menari liar di dinding, menciptakan ilusi seakan ada sosok-sosok yang bergerak di sudut ruangan. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara tangisan bayi yang nyaring, menusuk ke telinga seperti jeritan makhluk kelaparan. Hanan tersentak, nalurinya sebagai seorang ayah langsung mengambil alih. Ia refleks ingin beralih ke kamar untuk melihat anaknya, tetapi tangan Pak Ustadz dengan sigap menahannya. Cengkeramannya erat seperti baja. "Jangan, teruskan membaca. Ada sesuatu yang belum selesai di sini." Suara Pak Ustadz tegas, nyaris menyerupai bentakan. Hanan ingin membantah, tapi tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari dalam kamar. Jeritan Ningsih. Namun, suara itu salah. Itu bukan suara istrinya. Suara itu serak, panjang dan bergetar dengan nada yang tidak manusiawi. "Itu bukan suara istrimu, Hanan," seru Pak Ustadz dengan wajah tegang. Hanan merasakan bulu kuduknya berdiri, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di sekeliling terasa semakin dingin. Ia menelan ludah, lalu menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak berlari ke kamar. Tangannya yang bergetar erat menggenggam mushaf, matanya menatap kosong ke lantai yang kini tampak basah oleh sesuatu yang hitam pekat, yaitu darah. Pak Ustadz mulai membaca doa-doa pengusir jin dengan suara lantang. Seketika angin kencang berputar di dalam rumah, membuat benda-benda berjatuhan dan pintu berderak keras seperti akan copot dari engselnya. Aroma busuk yang menusuk tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau anyir darah bercampur dengan bau bangkai yang membusuk. Dari dalam kamar terdengar suara geraman dalam yang menyerupai suara binatang buas, bercampur dengan suara tawa melengking yang terdengar dari segala arah, seperti ada puluhan makhluk yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba bayangan hitam merayap keluar dari celah pintu kamar, perlahan seperti kabut yang memiliki nyawa. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan melengking, seakan ada sesuatu yang tengah terbakar hidup-hidup di dalam kamar. Jeritan itu semakin lama semakin melemah, hingga akhirnya menghilang bersamaan dengan redanya hujan. Angin pun perlahan berhenti dan suasana menjadi sunyi mencekam. Hanya terdengar napas tersengal mereka yang kelelahan. Pak Ustadz mengusap wajahnya dan mengucapkan hamdalah. "Alhamdulillah, Hanan. Kini kau boleh melihat anak dan istrimu. Mereka telah selamat." Dengan hati berdebar, Hanan melangkah masuk ke dalam kamar. Cahaya redup lampu minyak menyinari wajah Ningsih yang tampak pucat dan kelelahan, tetapi tersenyum penuh haru. Dalam pelukannya,
seorang bayi mungil terbungkus kain. Wajahnya merah dan matanya tertutup damai. Namun, sebelum Hanan bisa mendekat, sesuatu di sudut kamar membuatnya terpaku. Sepasang mata merah masih mengawasi mereka dari balik bayangan, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Namun, di tempat lain, di sebuah rumah tetangga yang hanya berjarak beberapa rumah dari sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Malam itu, suara teriakan kesakitan menggema, menembus dinding-dinding rumah yang sunyi, membuat beberapa warga yang masih terjaga merinding ketakutan. Di dalam rumah itu, seorang wanita tua tergeletak di lantai. Tubuhnya menggeliat kesakitan, matanya melotot lebar, urat-urat di lehernya menegang, sementara mulutnya berusaha berteriak. Tetapi suara yang keluar terdengar terputus-putus, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya bergetar hebat, dan dari sela-sela bibirnya mengalir darah kental berwarna hitam pekat. Keesokan paginya, kesunyian pagi yang biasanya damai dipecahkan oleh suara jeritan memilukan. Seorang pembantu berlari keluar dari rumah besar itu dengan wajah pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, sementara tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal saat ia jatuh tersungkur di halaman, terisak dalam kepanikan. Tolong! Tolong! Teriaknya histeris. Mendengar jeritan itu, warga yang masih beraktivitas pagi segera berbondong-bondong menuju rumah tersebut. Mereka saling berpandangan dengan wajah cemas. Sementara langkah kaki mereka terasa berat, seolah ada firasat buruk yang menyelimuti. Saat mereka memasuki rumah itu, aroma anyir yang menyengat langsung menusuk hidung. Udara di dalam terasa lebih panas, seperti ada sesuatu yang terbakar. Beberapa orang menutup mulut dan hidung mereka, sementara yang lain tetap maju dengan jantung berdebar. Di dalam kamar, pemandangan mengerikan menanti mereka. Di atas ranjang tua yang usang, tergeletak tubuh majikan rumah itu, seorang wanita tua yang selama ini dikenal sebagai penganut ilmu hitam. Namun, sosoknya kini hampir tak bisa dikenali. Kulitnya menghitam legam, seperti arang yang habis terbakar. Mulutnya menganga, seolah berusaha menjerit sebelum ajal menjemput. Matanya melotot kosong, dengan bola mata yang telah mengering seperti terbakar dari dalam. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menyengat, membuat beberapa warga mundur dengan wajah yang ngeri. Di sekitar tempat tidurnya, lantai kayu menghitam, membentuk bola lingkaran aneh, seolah ada api yang tak kasat mata yang membakarnya semalaman. Di dinding kamar, samar-samar terlihat bekas cakaran panjang, seperti sesuatu yang mengamuk sebelum lenyap tanpa jejak. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wanita itu menemui ajalnya, tetapi warga percaya bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ilmu hitam, yaitu ilmu kuyang yang selama ini ia kuasai, telah meresahkan banyak orang. Akhirnya berbalik menghancurkannya. Malam tadi ia gagal mengincar bayi Hanan, dan kini tubuhnya menjadi bukti bahwa ia telah dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Seorang warga yang selama ini curiga akan ilmu hitam wanita tersebut hanya menghela napas dan berucap lirih, "Alhamdulillah, akhirnya kejahatan berakhir." Warga lain saling berpandangan, beberapa berbisik pelan, sementara yang lain hanya berdiri dengan wajah yang tegang. Mereka tahu ini bukan kematian biasa. Siang itu, langit mendung pekat saat warga bersiap untuk menguburkan jasad wanita tua tersebut. Aroma anyir masih menyelimuti rumahnya, dan meskipun tubuhnya telah dibungkus oleh kain kafan dan dibaluri dengan kapur barus, bau hangus dan busuk tetap merayap ke hidung siapa saja yang mendekat. Beberapa warga enggan membantu mengangkat jenazah, tetapi akhirnya 4 pria nekat menggotongnya ke pemakaman yang terletak di tepi desa. Saat mereka berjalan, angin tiba-tiba bertiup kencang tanpa sebab. Langit semakin gelap, seakan murka akan keberadaan jasad itu. Langkah mereka semakin berat saat mencapai pemakaman. Ketika liang lahat selesai digali dan jenazah siap dimasukkan, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh yang terbungkus kain kafan itu tiba-tiba bergerak, seolah menggeliat. Astagfirullah, apa itu? Teriak seseorang.
Para penggali kubur meloncat mundur keluar dari liang lahat itu. Kain kafan itu bergetar pelan, lalu menggelembung seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Suara erangan samar terdengar dari dalam kafan, mirip rintihan seseorang yang tersiksa. Seketika tanah di sekitar makam mulai bergetar, seperti menolak menerima jenazah itu. Tiba-tiba dari dalam lubang muncul gerakan aneh. Sebuah aliran air hitam dan busuk keluar dari sela-sela tanah untuk menenggelamkan jasad wanita tua itu. Dan tiba-tiba kuburan itu amblas ke dalam. Warga yang hadir mulai ketakutan. Beberapa dari mereka lari meninggalkan pemakaman, tidak berani menyaksikan lebih jauh. Pak Ustadz yang sejak tadi diam akhirnya maju. Dengan suara lantang ia membacakan ayat-ayat suci dan doa-doa. Suaranya menggema di antara angin kencang yang tiba-tiba bertiup. Daun-daun berguguran, ranting-ranting bergoyang liar, dan langit semakin menghitam. Suara pekikan panjang terdengar dari dalam kubur, begitu memilukan dan menyeramkan, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, warga buru-buru meninggalkan pemakaman. Malam itu, beberapa warga yang tinggal dekat dengan pemakaman bersumpah mendengar suara rintihan yang sangat memilukan dari dalam kubur. Tak ada yang berani kembali ke pemakaman itu setelah malam tiba. Dan semenjak itu, malam-malam di desa tersebut menjadi hening. Tak ada aktivitas orang yang berlalu lalang. Terima kasih telah mendengarkan cerita matinya penganut ilmu kuyang bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.